Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita sampaikan di sini adalah bahwasanya kita itu harus berhati-hati di dalam menyampaikan berita. Karena dengan penyampaian berita tersebut, sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu parah itu bisa menjadi parah. Sesuatu yang seharusnya orang tidak terlalu ketakutan itu akan menjadi ketakutan. Dan bagaimana kita mensikapi berita-berita yang beredar yang begitu mudah, baik lewat WA maupun lewat Facebook dan lain sebagainya. Sekarang kan mudah sekali. Sekali ngerti langsung share, ngerti langsung share kan wonten nggih. Lah itu bagaimana kita mensikapinya? Kita harus melihat nggih, aturan syariat Islam itu bagaimana sebenarnya aturan pemberitaan. Wonten sedaya niku wonten. Makanya dari itu nggih, ya bukane kita itu menyinggung siapapun yang menyebarkan berita, namun inilah ilmu yang harus kita ketahui bahwa di dalam Al-Qur'an sendiri sudah ada keterangan tentang adab-adab dan siapa yang berhak menyampaikan berita. Terutama berita-berita yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Termasuk berita-berita tentang kenegaraan, berita-berita tentang kesehatan yang sifatnya misalnya internasional maupun nasional itu ada aturannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa. Wa idza ja'ahum amrum minal amni. Dan apabila datang kepada mereka suatu cerita atau suatu berita yang di situ ada mengandung unsur rasa aman nih, berita rasa aman, awil khaufi atau berita yang mengandung unsur rasa takut. Jadi sono aturannya yang nggone Al-Qur'an bahwa ketika ada berita datang, berita yang ada unsur rasa aman maupun ada unsur rasa takut nih, ada mereka langsung menyebarkan berita tersebut. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat itu tidak boleh sembarangan menyampaikan berita, kecuali hanya berita besok ada kajian itu enggak masalah. Ya, tapi berita yang menyangkut umum itu ada yang berhak di situ dan ada yang berhak berijtihad di situ. Ya, ini ada pakarnya masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Jadi walau radduhu ila rasuli, walau radduhu ila rasuli, dan sekiranya mereka menyampaikan berita tersebut, berita yang mengandung baik rasa aman maupun rasa takut tadi kepada Rasul. Kalau sekarang juga kepada Rasul, kan Rasul sudah meninggal. Kalau sekarang siapa? Kepada ulama ahlinya. Walau radduhu ila rasuli, dan sekiranya mereka mengembalikan berita tersebut kepada para ulama, karena al ulama warasatul anbiya, wa ila ulil amri minhum, dan menyampaikan berita tersebut kepada pemimpin di antara mereka. Jadi menyampaikan berita kepada pemimpin yang ada di daerah masing-masing. Terus ya Allah la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Sungguh akan ada di antara mereka yakni para ulama dan pemimpin itu yang mengetahui bahwasanya mengetahui kesimpulan dari berita tersebut, bahwasanya apakah berita ini layak untuk disampaikan ke masyarakat secara umum ataupun tidak. Apakah ini layak dikonsumsi masyarakat secara umum atau tidak. Itu yang berhak menyaring berita, yang berhak beristimbat di dalam hal berita itu adalah pemerintah dan ulama yang berdampingan dengan pemerintah. Karena ada mulai zaman khalifah pun itu ada pemerintah dan juga ada pemimpin dan juga ada ulama yang dijadikan tempat bermusyawarah oleh pemerintah, sehingga mereka bisa mencetuskan apakah berita ini boleh layak disampaikan ke masyarakat atau tidak. Sehingga sebenarnya kita yang mempunyai Facebook ataupun akun-akun itu sebenarnya tidak bebas sebebas-bebasnya menyampaikan berita, meskipun berita itu benar, apalagi berita hoax, apalagi hoax malah berdosa.
Karena apa? Karena ketika kita ono kabar ternyata benar, misalnya tentang COVID-19 dan memang benar kejadiannya itu menakutkan misalkan. Terus kita sebarkan. Terus akhirnya orang menyebarkan lagi sampai ribuan dan ratusan ribu bahkan jutaan orang menyebarkan. Ketika berita itu begitu banyak, orang akan menjadi ketakutan. Dan ketakutan kepada orang-orang masyarakat ini malah menurunkan imunitas tubuh gitu. Mulanya ulama dan pemerintah pun pasti beristimbat dalam hal itu, menyimpulkan layak ndak berita ini disampaikan. Mulanya sampean panen dulu berita-berita sing resmi kok pemerintah itu adem Pak, meskipun akeh perkembangane. Ya gampangane biasanya tetap waspada, tetap hati-hati kan adem beritane. Nek berita sing disebarno ning Facebook iku rata-rata medeni wong. Medeni wong, aku ndelok melok wedi kok. Oh, ngene iki lho gara-gara ngene iki. Dadi sebenarnya ada ilmune nggih. Dadi wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Nggih. Ketika datang berita atau cerita yang menyenangkan maupun menakutkan, menyenangkan bareng Pak gak boleh. Menyenangkan itu tidak boleh. Ini berita yang benar loh iki. Apabila datang kepada mereka berita yang menyenangkan maupun berita yang menakutkan ya, kemudian mereka bersegera menyebarkan berita tersebut, dan seandainya mereka mengembalikan kepada para ulama dan kepada pemimpin di antara mereka, tentu para ulama dan pemimpin tadi bisa mengambil kesimpulan apakah berita ini layak untuk disampaikan ke masyarakat atau tidak. Inilah ilmu yang harus kita ketahui. Jadi ini termasuk tambahan faedah